kasih ya teman-teman atas pertanyaan dan juga atas kehadirannya hari ini. Jadi dapat saya sampaikan bahwa memang hampir ya di seluruh Kalimantan ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh patra niaga terutama. Jadi yang pertama distribusi BBM ini kan kita alurnya panjang ya, dari kilang ataupun dari kapal itu disalurkan ke terminal BBM atau depot. Nanti dari depot disalurkan lagi melalui mobil tangki ke SPBU. Nah ini di beberapa alur tersebut, kalau khusus untuk wilayah Kalimantan Timur ada beberapa kendala yang salah satunya memang beberapa kali kemarin itu terjadi keterlambatan pasokan dari kapal. Ya kapal ini banyak faktornya. Salah satunya ya cuaca. Salah satu cuaca, yang kedua adalah faktor perjalanan dan juga mekanikal dari kapal itu sendiri. Ya, jadi kemarin dapat info kami ada kapal yang mungkin agak ada kerusakan mesin, jadi dia berhenti dulu. Terus ada juga dia antri ketika mau berlabuh di kilang. Ada juga kendala cuaca tadi sudah saya sampaikan. Nah itu beberapa kendala terkait kapal. Yang kedua, kalau untuk masalah stok sendiri sebenarnya di wilayah kami di depot itu tidak ada masalah. Depot semuanya dalam keadaan optimal, tapi yang terjadi lagi kendala antara depot ke SPBU. Jadi beberapa mobil tangki kami ini ada yang permajaan, ada juga yang sedang perbaikan, sehingga untuk wilayah Kalimantan Timur terutama ya kayak kemarin kan Kubar ya. Kubar itu wilayah-wilayah yang mungkin jaraknya cukup jauh lah dari Samarinda. Ini mau tidak mau yang tadinya mungkin 2-3 mobil yang nganter akhirnya jadi cuma satu. Jadi artinya kalau stoknya aman tapi distribusinya yang lama jadinya. Jadi memakan waktu yang lebih lama. Artinya kosongnya mungkin akan ada kekosongan tapi hanya beberapa jam. Jedanya ya kalau dulu mungkin ya sejedanya 1 jam, sekarang jadi bisa mungkin 6 jam, 8 jam. Nah ini yang kami himbau kepada masyarakat. Yang salah satu penyebab yang bikin cepat habis itu panic buying. Jadi panic buying yang pertama, yang kedua panic buying ini banyak ya, mungkin karena tadinya cuma satu strip turun, gara-gara banyak yang kosong dia akhirnya ngisi lagi. Akhirnya memang masyarakat yang tadinya membutuhkan stripnya sudah sampai habis baru nggak dapat lagi. Jadi kami harapkan sih masyarakat tidak usah panic buying, stoknya tetap kita antar, hanya saja memang beberapa saat kemarin memang terjadi keterlambatan dan mungkin ini akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Tapi kami sampaikan lagi bahwa stoknya pastikan aman. Kalau stok aman ya. Tapi kalau untuk distribusi atau alurnya inilah yang butuh mungkin waktu beberapa jeda lebih lama daripada sebelumnya. Nah untuk pertanyaan tadi mengenai Pertalite dan Pertamax, ini sama kejadiannya. Baik Pertamax ini kan sebenarnya yang nganter ya mobilnya sama itu juga kan. Cuma yang tadi saya katakan di Kubar misalkan tadinya 3 mobil yang nganter ke sana, ya sekarang cuma 1 atau 2 mobil. Sehingga 1 mobil ini lagi perbaikan yang mungkin baru selesai 1-2 minggu baru nanti akan bisa optimal lagi. Jadi bukan karena pengurangan pasokan tapi memang ada keterlambatan dan kendala teknis di lapangan. Kalau kayak panic buying itu bakal karena imbas juga. Ada statement Direktur Pertamina dia ngomong bahwa kalian Oke. Kalau ini beda konsep lagi ya. Jadi Pertalite kemarin banyak di media itu dibilang mau dihapus. Ya. Ini perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud oleh Dirut Pertamina ini Pertalite itu diusulkan ditambah bahan bakar nabati yaitu etanol. Jadi ditambah bahan bakar etanol, ternyata hasil penelitian kami RON-nya jadi nambah. Jadi dari 90 jadi 92, jadi level Pertamax. Nah, kenapa enggak kalau kita jual Pertalite selevel Pertamax dengan harga Pertalite? Itu sebenarnya kemarin obrolannya. Tapi yang ditangkap oleh teman-teman wartawan, betul bukan? Jadi kayak mukul-mukul. Tapi yang ditangkap oleh teman-teman media dan juga masyarakat yang hadir di situ, berarti mau dihapus dong. Padahal enggak, maksud kami adalah nambah bahan bakar nabati, karena kan kita mau menuju green energy kan, mau menuju ke zero emission, kita tambah bahan bakar nabati yang lebih baik. Ternyata di tes itu RON-nya naik jadi 92. Ya udah kenapa enggak kita jual Pertamax tapi harganya Pertalite.
ternyata yang ditangkap adalah berarti Pertalite dihapus dong. Nah ini yang mungkin perlu kita luruskan lah. Jadi teman-teman media mungkin monggo silahkan nanti kalau ada yang mau ngangkat AJB terkait dengan etanol, bioetanol itu silahkan karena sekarang lagi ngetren. Etanol ditambahkan ke BBM ternyata RON-nya naik. Ya itu dia. Tapi jangan namanya berubah dia. Nah, kalau penama nanti mungkin belakangan ya, karena memang ini masih uji coba. Jadi di lab kami masih tes-tes gitu. Ternyata ada signifikan kenaikan oktan, jadi 92, jadi selevel Pertamax. Jadi tidak kenaikan harga ya? Ya, kita sih harapannya tetap disubsidi ya sama pemerintah. Ya kan namanya masih Pertalite sebenarnya kan. Cuma kemarin yang ditangkap oleh teman-teman adalah, wah berarti kalau level Pertamax Pertalite hilang dong. Nah udah, beritanya semua Pertalite mau dihapus. Itu baru usulan sih. Terkait kondisi tidak normal kembali yang pertama tadi, tidak normal dalam hal distribusi tadi. Ya. Ada estimasi berapa? Mungkin Ya. normal bisa Oke. normal kembali. Kalau faktor cuaca, kalau yang tadi ya kan beberapa faktor ya. Kalau yang cuaca kami tidak bisa menentukan ya. Tapi kalau faktor teknik ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman, termasuk dari teman-teman sales sama teman-teman supply. Kita banyak apa istilahnya cara ya. Salah satu solusinya adalah melakukan penyewaan mobil tangki. Jadi kita harapkan sih dalam 1-2 minggu ini untuk masalah distribusi teknis itu selesai. Tapi kalau masalah cuaca ini, karena salah satu contoh di Kalimantan Barat ya, itu ada penyusutan air sungai. Sehingga di Kalimantan Barat ini, terutama wilayah Sintang ini lagi agak susah penyaluran BBM. Dia yang tadinya mungkin 1 jam bisa 1 hari keterlambatannya, karena harus muter. Ya. Ya, kalau di wilayah Kaltim sih saya belum dapat informasi terkait itu ya, tapi nanti coba saya cek lagi. Itu Kita ya, bicara Pertamini ya. Pertamina yang rajia-rajia kan? Iya. Balikpapan. Pertamini ini sebenarnya memang kami terus koordinasi atau terus menyarankan ya kepada pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum terutama bahwa mereka ini kan mendapatkan pasokan tidak dari jalur yang tanda kutip legal, ya jalur kutip legal. Tapi juga bukan berarti mereka ini banyak yang ilegal, enggak. Ternyata di beberapa case itu mereka punya surat izin untuk jualan, tapi memang bukan jualan BBM ya, jualannya mungkin warung kelontong gitu ya, warung kelontong, izin usaha yang mereka punya. Nah kalau kami sih memang selalu menyarankan, karena memang di situ kita tidak punya wewenang untuk penindakan, kita selalu menyarankan bahwa jika ada memang masyarakat, jadi kami hanya bisa putus supply-nya, karena banyak sekali yang belinya itu pakai wadah normal, ya wadah mungkin ke mobil, tapi dikencingin, tapi dikencingin gitu kan. Nah operator kami banyak yang ketipu tuh di situ, ada yang ketipu, ada juga yang tanda kutip mohon maaf mungkin kerjasama gitu ya, oknum-oknum yang kerjasama dengan operator, akhirnya mereka membeli dengan tanda kutip membelinya sah gitu ya, begitu keluar langsung dikencingin. Nah hal yang kayak ginilah yang kami karena memang tidak punya mata di lokasi, kami harapkan ada masyarakat yang melapor ke 135 dengan menyertakan mungkin bukti-bukti, foto dan segala macam ya. Kami sih menyarankan bahwa lebih baik melalui aplikasi My Pertamina atau email. Karena kalau 135 telepon kan tidak ada foto. Karena kalau dengan ada foto, tim kita bisa langsung menindak SPBU ataupun oknum-oknum yang terlibat. Nah, hanya sampai situ sih memang batasnya Pertamina, dan kemarin di Balikpapan bisa melakukan hal tersebut, sepertinya itu inisiatif dari APH, Aparat Penegak Hukum. Ya kami harapkan sih juga dilakukan yang sama ya di Samarinda, betul, kota dan kabupaten lain, sehingga Pertalite di SPBU itu mencukupi buat yang memang membutuhkan, tanda kutip memang benar-benar membutuhkan. Bang, sejauh ini kan kalau beli Pertalite itu mobil kan tidak ada tuh bang. Nah, apakah itu udah terdata langsung kali dari 2 kali 3 kali? Karena yang dari atau di lapangan itu mobil bisa 5 kali. Ya, jadi kalau untuk Pertalite saat ini memang kita baru hanya sampai tahap mendata saja sih. Jadi memang kalau untuk penindakan ini 2 kali 3 kali ini belum sampai ke tahap atau aturan tersebut. Jadi masih menunggu juga nih kita sampai aturan tersebut, karena Kementerian SDM ini masih menunggu juga perpres yang baru. Kami sudah siap, jadi data sudah lengkap semua kayak solar kemarin. Karena solar sudah tuh. Betul, solar udah. Nah ini yang Pertalite ini belum, karena mungkin kriterianya kali yang membingungkan ya. Karena takutnya dilihat dari ekonomi tinggi, ekonomi rendah itu kan belum tentu dari segi mobil kan. Mobil Mercy belum tentu dia kaya raya ya, mungkin dia drivernya tuh segala macam. Tapi dari segi mobilnya pasti udah mobil orang kaya kan gitu ya.
Nah ini yang tentunya kami harap secepatnya sih Mas diberlakukan. Kalau memang itu sudah diberlakukan, kita akan lakukan tadi. Kalau memang ada yang 2 kali ngisi atau di luar batas, seharusnya akan kita tindak.